Selamat datang di Institut Kesehatan Helvetia, Prodi D4 Kebidanan. Kali ini pembahasan kita adalah ibu bersalin kala 4. Kala 4 merupakan kala pengawasan dimulai dari sejak dilahirkannya plasenta sampai dengan 2 jam berikutnya. Pada kala 4 ini, rangsangan taktil uterus sangat diperlukan untuk merangsang terjadinya kontraksi pada ibu. Untuk itu, ada beberapa langkah awal yang dapat kita lakukan untuk mengajarkan ibu bagaimana cara menilai kontraksi. Langkah yang pertama adalah menyapa klien dengan sopan dan ramah. Yang kedua, mengenalkan diri kepada klien. Yang ketiga, menjaga privasi dengan menutup pintu dan tirai. Memastikan tindakan yang akan diberikan sesuai dengan indikasi. Berikutnya, yang kelima, menjelaskan prosedur, tujuan, dan lama tindakan yang akan diberikan untuk memberikan kenyamanan pada klien pada saat dilakukan tindakan, memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya. Kemudian, yang ketujuh adalah meminta persetujuan kepada klien ataupun keluarga. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama sekali menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah alat-alat persalinan, alat-alat steril dan alat-alat non-steril, larutan klorin, air DTT, tong sampah basah, sampah kering, tempat pakaian kotor ibu. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang kita gunakan adalah topi, kacamata, masker, celemek, sepatu bot ya. Nah, setelah itu kita lakukan langkah berikutnya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun dengan air mengalir dengan langkah 7 langkah, kemudian dikeringkan dengan menggunakan tisu ataupun handuk. Kemudian memposisikan klien senyaman mungkin supaya kliennya merasa nyaman. Berikutnya kita simak video bagaimana cara mengajarkan ibu untuk masase uterus. Baik, kita akan menilai kontraksi. Oke, masase perut ibu ya sampai teraba keras ya. Maksimal itu 15 detik. Kalau sudah perut ibu ataupun pundus ibu terasa keras ya, kemudian cuci tangan ke dalam larutan klorin ya, larutan klorin, cuci tangan ke dalam klorin, kemudian bilas dengan air DTT. Setelah dibilas dengan air DTT, kemudian dikeringkan ya, dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, kemudian dicek kandung kemih ibu penuh atau tidak ya. Cek kandung kemih ibu. Oh, kandung kemih ibu ini kosong ya. Setelah kandung kemih ibu kosong, perhatikan alat-alat yang sudah tidak terpakai. Jadi alat-alat yang tidak terpakai ataupun yang perlu dirapikan. Nah, kemudian ajarkan kepada ibu ataupun keluarga cara menilai kontraksi ya.
Ibu, sini dulu telapak tangannya, Bu. Ini telapak tangan pasien ya. Nah, ini kita akan menilai kontraksi ya, Bu. Ya. Kalau perut Ibu itu terasa keras, itu tandanya kontraksinya bagus ya, Bu. Ibu bisa raba seperti ini ya. Raba seperti ini, kemudian Ibu masasi seperti ini ya. Ada terasa keras kan, Bu? Ya, kalau terasa keras berarti bagus ya, Bu, kontraksinya. Nah, Ibu bisa melakukan ini setiap saat ya, Bu. Nah, coba Bu Ibu udah mengerti dengan ini. Kalau Ibu sudah mengerti, coba ulangi lagi, Bu. Gimana caranya? Oke, ya. Nah, setelah ibunya paham dengan cara menilai kontraksi, maka kita akan membersihkan ibu. Demikian tadi cara mengajarkan kepada ibu bagaimana menilai kontraksi ya. Berikutnya di sini saya menampilkan bagaimana caranya kita mengecek kandung kemih ya. Silakan dilihat. Nah, ini adalah posisi tangan kita bagaimana kita mengecek kandung kemih. Kandung kemih ini kalau penuh itu sangat mempengaruhi kontraksi ya. Uterus tidak mau berkontraksi kalau kandung kemihnya penuh. Jadi pastikan selalu bahwa kandung kemih ibu tetap penuh, dan kalau tetap kosong ya. Pastikan kandung kemih ibu tetap kosong. Sini juga saya menampilkan mencuci tangan dengan menggunakan air klorin, larutan klorin 0,5%, kemudian membilasnya dengan air bersih ya. Air DTT ini salah satu tujuan kita untuk pencegahan infeksi guna menurunkan angka infeksi pada ibu. Demikian video kita kali ini, kita akan lanjut di video-video berikutnya. Terima kasih.